Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan hari ini kita akan kembali lagi belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman tentunya. Amin. Kita akan melihat Matius pasal 25 ayat 31 sampai 32. Di situ judul perikopnya penghakiman terakhir. Saya akan bacakan ayat ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Satu perumpamaan yang sangat sederhana, namun kita perlu merenungkan lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Karakter tentang domba dan kambing ini sangat menonjol. Kita akan sedikit belajar kembali tentang domba. Domba memiliki karakteristik dia mau mendengar dan bahkan mengenali. Bahkan tidak hanya mengenali, dia mau mengikuti suara gembalanya. Dibandingkan dengan kambing, kambing juga mendengar, kambing juga mengenal. Namun kadang dia tidak mau mengikuti suara gembalanya. Ini ada satu perbedaan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kita nanti membaca keseluruhan dari perikop ini, kita akan melihat satu perbedaan yang signifikan. Di mana domba, dia diberkati oleh Tuhan luar biasa. Hidupnya memiliki jaminan yang luar biasa. Di ayat yang ke-34 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Di sebelah kanan itu berbicara tentang domba. Hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, ini diberikan kepada domba-domba. Domba berbicara tentang orang-orang percaya yang hidupnya mendengar, mengenal, bahkan mengikuti apa yang menjadi suara gembala. Bapak Ibu Saudaraku, tema kali ini akan saya beri judul akan ada pemisahan. Ya, Kristen kambing dan Kristen domba. Kita mungkin pernah mendengar khotbah tentang hal ini. Namun ini saya ulangi. Kenapa? Karena ada satu hal yang sangat mendasar yang harus kita pahami benar-benar antara Kristen domba dan Kristen kambing. Jika kita kembali lagi baca, ya merenungkan perikop ini, di situ ada satu kalimat, yaitu kata memberi dan tidak memberi. Ya, domba dikatakan ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini berbicara kata memberi. Memberi berbicara tentang melakukan. Kenapa Bapak Saudaraku? Firman Tuhan juga saya terlintas. Lebih baik memberi daripada menerima. Karena Tuhan mengajarkan kita demikian. Ya, maksud memberi di sini adalah kalimat melakukan apa yang menjadi kehendak gembala. Sehingga dalam perikop ini kita akan melihat domba adalah mereka yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Berbeda dengan kambing Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-41 berkata, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah daripadaku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal dan yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan terhadap domba-domba. Ya, ayat 42, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Ini yang sangat membedakan. Ya, domba, Kristen domba, dia memberi. Sedangkan kambing dia tidak memberi.
Ini perbedaan yang sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, ini akan terjadi pemisahan di zaman akhir ini. Mereka yang mendengar, mereka yang hanya mengerti, tapi yang tidak pernah melakukan, mereka akan mendapat tempat tersendiri. Dan tentunya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, supaya kita terus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin Bapak Saudaraku, tidak hanya mendengar dan melupakan, tapi kita terus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, ada lagi satu perumpamaan yang sangat sederhana, dan ini sangat mudah untuk kita bisa pahami dalam Matius 21 ayat 28 sampai yang ke-31 tentang dua orang anak. Ya, perumpamaan tentang dua orang anak. Saya akan bacakan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah." Dua perumpamaan ini yang menjadi dasar ya untuk kita bisa lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Akan terjadi satu pemisahan. Mereka yang mendengar, mereka yang mengerti namun dia tidak melakukan, dengan mereka yang mendengar, mengerti, dan melakukan. Dan tentunya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita seberapa banyak firman yang sudah kita mengerti dan sudah seberapa banyak yang sudah kita lakukan. Mari kita dengan sekuat tenaga, dengan memberikan hidup kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi ketika Tuhan datang menjemput kita, kita bisa berkata, "Ini aku Tuhan, aku siap dan aku mau terus mengenal, mendengar, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu." Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman yang tidak hanya sekedar mendengar, mengerti, namun kita juga mengikuti seperti domba memiliki karakter. Dia mengenal suara gembalanya, dia mengerti maksud gembalanya, dan dia melakukan apa yang jadi perintah gembalanya. Dan kita memiliki gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Dan dia yang menjadi pemimpin kita, yang membawa kepada jalan dan kebenaran dan keselamatan. Amin Bapak Saudaraku, tetap maju terus menjadi pelaku firman. Dan kita percaya kita akan bersama-sama berjumpa dengan Tuhan kita sebagai gembala agung kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang sederhana untuk kami bisa memahami, untuk kami belajar terus menjadi pelaku firman. Tidak hanya mendengar, tapi melakukan apa yang menjadi kehendak. Berkati kami semua, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku